Saya ingin memulai dengan bahan buku merah ini tentang penelitian. Kita bisa kaji berbagai macam sudut ya. Pertama dari segi metodologi ya, metodologi penelitiannya kita mencoba untuk mencari jawaban ya dari suatu persoalan. Bisa juga disandingkan atau digabungkan dengan metode penelitian empiris ya. Misalnya melihat fakta situasi ya. Katakanlah kita meneliti tentang ketaatan warga ya Bogor terhadap jembatan penyeberangan di depan IPB ya, atau kampus Baranang Siang gitu. Itu kita pertama-tama tentunya kita kaji dari segi hukum, peraturannya bagaimana mengatur. Ya. Setelah itu kita masuk dengan melihat situasi real di lapangan. Ya, apakah tingkat kepatuhan masyarakat itu tinggi atau tidak. Dan kalau kita temui faktanya, maka kita harus tahu kenapa mereka misalnya tidak mau menggunakan jembatan penyeberangan. Ini sudut empiris ya. Kita bisa tanya, wawancara, interview. Katakanlah kita mengambil sampel 100 orang ya. 100 orang yang melakukan pelanggaran, 100 orang yang patuh terhadap aturan itu. Ya. Kita tanya alasannya, oleh karena itu di dalam buat suatu penelitian hukum kita buat riset desainnya dulu. Maksud dan tujuan, metodologi ininya, risetnya, kemudian lokasi riset dan waktu. Misalnya seperti contoh tadi yang penelitian kepatuhan pengguna jembatan penyeberangan orang ya, JPO. Lokasi jelas ya, dekat terminal Baranang Siang, dekat IPB. Waktunya berapa lama? Misalnya sebulan kita teliti, tapi sebulan itu kita bisa ambil waktu setiap akhir pekan. Kenapa? Karena akhir pekan itu situasi lalu lintas padat ya, dan kemudian orang yang datang ke Kebun Raya atau yang datang ke Bogor itu banyak. Artinya penelitian hukum itu ya, ketaatan terhadap aturan lalu lintas, ketaatan terhadap undang-undang lalu lintas di jalan raya itu diuji dengan situasi faktual dan momennya sangat tepat. Jadi ketika rame kendaraan, rame orang, maka bisa diuji tingkat keselamatannya. Oleh karena itu, jembatan penyeberangan dimaksudkan dipakai untuk keselamatan orang, keselamatan warga Bogor. Ya, lihat itu. Kalau sepi mah nggak terlalu efektif penelitian itu. Tapi kalau rame, karena menyangkut jiwa ya. Tanya tuh orang yang tidak menggunakan jalan raya dan orang yang memakai jalan raya. Kuesioner disusun sederhana aja. Kalau kuesioner itu menyangkut katakanlah orang, nama tidak perlu. Nama tidak perlu. Tapi usia, pekerjaan, jenis kelamin, kemudian apakah dia tahu aturan yang mau diuji ini, aturan yang mau ditanyakan sama dia. Kalau dia nggak tahu, susah itu. Ya, walaupun tidak harus secara detail rinci ya, bisa ditanya misalnya dia tahu nggak undang-undang lalu lintas jalan raya. Kalau tahu, oke, tahu. Apakah ibu tahu misalnya atau bapak tahu ini bahwa ada yang diharuskan menyeberang menggunakan JPO ya supaya ibu selamat. Ya, jadi kita susun riset penelitian, daftar pertanyaannya. Ya. Oleh karena itu nanti ya di dalam riset di dalam tugas ya, tugas ujian, nanti saya minta mahasiswa bikin riset desain. Ya. Jadi hal-hal yang praktis, ya nggak terlalu sulit. Misalnya jembatan penyeberangan, atau juga parkir, ya kan mudah itu. Parkir di Botanic Square itu kan
ada lahan parkir ya parkir, atau di Pasar Anyar, di Pasar Bogor, ya depan Kebun Raya, bikin riset desain. Ya, jadi tugas mahasiswa itu, dan tugas ini bisa berkelompok, nggak usah individual. 15. Oke. 15 kalau nggak salah. 15 kita bagi satu kelompok 5 orang. Jadi dari 3 kelompok nih. Begitu ujian itu yang diserahkan pada saat ujian. Ya. Jadi bikin pertanyaannya kenapa, mengapa, apakah dia tahu. Jadi bikin ininya apa namanya? Riset desainnya, termasuk daftar pertanyaannya. Ya, Aldi bisa bimbing mahasiswa ya, bisa bimbing mahasiswa kan. Jadi pertanyaannya itu pertama identitas dia tidak menyangkut nama, ya kan. Jadi nanti bikin riset desain. Saya pengen mahasiswa meneliti, gitu. Ya riset desain, ya nggak usah banyak-banyak, barangkali 10 orang cukup, ya toh, 10 orang. Misalnya yang taat sama yang tidak taat, ya. Risetnya di akhir pekan supaya mahasiswa ada waktu ke lapangan, ya. Jadi risetnya pertama-tama itu nanti kamu ini dicatat buat mahasiswa nih berkomunikasi, identitas dia, umur, jenis kelamin, pekerjaan, ya. Kemudian apakah dia tahu tentang peraturan yang dituju, ya. Kalau misalnya penyeberangan itu undang-undang lalu raya. Kalau tentang tentang apa namanya di Pasar Bogor tuh tentang parkir, ya, tentang kebersihan. 5 tema aja dipilihkan buat mahasiswa yang di sekitar itu. Dan nanti mahasiswa bertanya, melihat, mengobservasi, ya. Itu yang akan jadi tugas. Jadi temanya di kepatuhan terhadap penggunaan jalan BPO. Ya, yang kedua kepatuhan terhadap perda kebersihan. Lihat di Bogor aja di kota, di Pasar Anyar. Kemudian kepatuhan terhadap aturan parkir. Ya, parkir. Kemudian yang ke tadi 1 2 3 ya. Udah 3 ya, Di? Ya. Iya, 3 Yang termasuk bisa nih kalau bisa termasuk yang itu loh, yang angkot itu, angkot kan harus tutup pintu tuh kalau jalan, tapi enggak tutup pintu, ya. Kemudian aturan apa lagi yang kira-kira yang gampang tentang tadi kebersihan ya, kebersihan pasar. Sudah, Prof. Oke, kebersihan, parkir, jembatan penyeberangan, kemudian angkot, ya, angkot. Sama kalau bisa parkir ya. Tanya. Jadi sudah 5 ya? Udah 5 ya. 1 tentang JPO, kemudian tentang 2 tentang kebersihan di pasar. Ketiga parkir, kemudian angkot ya. Angkot. Kemudian 1 lagi tentang apalagi nih yang bagusnya, yang gampang ya. Jadi lihat dasar hukumnya, perdanya, undang-undangnya, ya. Jadi harus ada sampel. Jadi ada, kemudian teorinya. Kalau riset itu pasti ada teori. Misalnya tentang kepatuhan hukum. Jadi kalau saya melihat kerangka seperti ini, riset yang saya mau minta mahasiswa kerjakan, pertama adalah kepatuhan hukum. Kenapa dia patuh? Kenapa dia tidak patuh? Ya, kemudian juga bisa juga digabung tuh tentang apalagi tuh kepastian hukum, ya, kepatuhan hukum, kepastian hukum, mungkin teori keadilan, ya. Tuh, kemudian teori pemerintahan. Daerah apa yang dikerjain pemerintahan itu. Nah, kalau melihat konstruksi seperti ini, riset desain, hasil riset bisa jadi 25 halaman tuh. Ya, nanti dengan footnote juga. Ya. Saya minta mahasiswa mengerjakan. Saya kasih waktu nih 2 minggu untuk riset seperti ini ya. Jadi minggu ini, kenapa tidak mau menggunakan JPO?
Itu kan susah itu DPO tuh. Naik tangganya, trapnya itu terlalu tinggi, ya. Saya alami juga tuh depan itu trapnya terlalu tinggi. Trapnya terlalu tinggi, gimana kita mau nyebrang, gimana mau pakai. Kemudian misalnya di JPU itu banyak pengemis, banyak tukang dagang, gimana mau lewat? Tidak nyaman misalnya simpulannya. Ya, kan itu perilaku verbal diteliti.